Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan tema kita masih ibadah ya. Satu ibadah atau ya kita samakan aja lah penyembahan worship ya. Tentu ibadah ini kalau ada korbannya, ada pemberiannya kepada Tuhan. Ibadah itu pengertiannya to bow down ya, artinya sujud ya. Itu ibadah ya. Nah, mari kita melihat hari ini tentang Abraham, Ishak, Yakub. Kita sudah bahas itu Kain, Habil, Nuh ya. Sekarang kita akan melihat. Jadi waktu itu kita sudah membahas bahwa kita harus melihat dispensasi di mana hamba-hamba Tuhan ini hidup ya. Kita sudah melihat bahwa ada dispensasi itu kita bagi ya. Ya, saya membaginya 7 dengan cara bapaknya itu. Jadi dispensasi Adam ya, dari mulai dia di Taman Eden sampai dia di air bah itu yang menghabiskan ya seluruh keturunannya. Kemudian Nuh ya, hanya 8 orang dimulai dispensasi baru. Kita sudah bahas ya Nuh ini juga kemarin. Bagaimana dia menyembah Tuhan dengan membangun mezbah, korban bakaran, dan Tuhan berjanji tidak akan lagi setelah mencium bau harum penyembahan Nuh, maka Tuhan berbicara dalam hatinya bahwa dia tidak akan lagi menghapuskan ya manusia dengan air bah. Kemudian, nah ini dia dispensasi berikut. Yang ketiga ini adalah saya menyebutnya dispensasi Abraham. Dispensasi itu artinya cara Tuhan memperlakukan umat pilihannya pada suatu periode tertentu. Jadi ini kita yang akan bahas ini sekarang. Periode atau dispensasi Abraham. Mulai dari Abraham dipanggil itu, ya Nuh ini diputus oleh Babel ya. Nah, mulai dari Abraham itu sampai dari Babel sampai dispensasi Musa, sampai Musa mengadakan perjanjian, Yahweh mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel yang diperantarai oleh Musa. Nah ini dia mulailah dispensasi Musa, karena di sini Tuhan membuat satu perjanjian dan memberikan hukum-hukum yang kita kenal, hukum Taurat ya. Jadi dalam dispensasi Musa ini nanti besok ini kita akan bahas, Tuhan memperlakukan umatnya dengan suatu cara tertentu sesuai hukum yang berlaku, yaitu hukum Taurat ya di sini ya di dispensasi Musa. Kemudian nanti kita melihat dispensasi gereja, di mana Tuhan Yesus dalam ini yang terutama dalam Yohanes 4 itu berbicara kepada perempuan Samaria, ada saatnya bahkan sudah tiba bahwa kamu menyembah bukan di Yerusalem atau bukan di sini sana sini sebagainya, tapi kamu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah itu yang akan kita bahas nanti berikutnya. Itu dispensasi gereja ya, kita bilang lah ya. Kemudian setelah itu datanglah kedatangan Tuhan ya, untuk menegakkan kerajaannya di muka bumi, yang kita masuk ini materai 7. Nanti kita bahas juga itu. Ini ada penyembahan juga di alam surgawinya juga, sudah kita lihat penyembahannya di Wahyu pasal 4 sampai pasal 5. Kemudian iblis dilepas sedikit, kita tahu itu. Kemudian datanglah lautan api yang akhirnya masuklah langit dan bumi yang baru. Saya menamakannya dispensasi langit dan bumi yang baru. Di sini juga ada penyembahan, tapi tidak ada lagi bait sucinya. Ya nanti kita bahas ini sebentar. Nah, Bapak Saudara, jadi dalam setiap dispensasi penyembahan itu aspek ritualnya itu berbeda. Kita sudah tahu ya kesimpulannya dua session yang berikut itu, bahwa penyembahan atau ibadah memiliki 2 aspek ya. Pertama aspek vertikal yang kita sebut relationship-nya dengan Tuhan. Orang yang menyembah itu siapa? Karena kalau orangnya sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya korban persembahannya pun, ritualnya pun juga ya sudah ditolak. Kayak Kain itu ditolak
ritual korban persembahannya bukan karena dia mempersembahkan hasil tani sementara Habel kambing domba, bukan itu yang menyebabkan Kain ditolak korban persembahannya, adalah karena relationship Kain itu, kemarin Kain hidup jauh dari Tuhan. Dia seorang yang berasal dari si jahat katanya ya, membunuh adiknya ya. Jadi selalu kita ingat ini, ibadah atau penyembahan itu ya ada dua aspek. Aspek vertikal yaitu aspek relationship, baru aspek yang horizontalnya, ritualnya inilah. Relationship ini diekspresikan secara ritual dalam bentuk tergantung dispensasinya. Kalau Adam itu ya korban bakaran duit, sampai Abraham juga masih. Ya nanti kita melihat ini mesbah korban bakaran. Musa nanti ada aturannya sendiri ya, nggak sembarangan, jangan mempersembahkan api yang asing kayak Nadab dan Abihu itu. Kembali ya, nanti kita akan melihat di situ. Nanti kita akan lihat bahwa Nadab dan Abihu itu bukan salah korbannya, tapi salah dalam hal relationship dia nanti. Coba kita lihat ya. Oke. Baik, kita sudah dapat bayangan lah ya mengenai ibadah ini ya, mengenai penyembahan ini ya. Karena pengajaran dalam dispensasi kita gereja saat ini ya, ada banyak, dan terutama mereka yang dari kalangan pemusik ya, seolah mengatakan penyembahan itu hanya nyanyi begitu aja, dalam arti jadi itu ritualnya, jadi yang diutamakan. Kalian bermain musik, kalian bernyanyi, bahkan karena gereja sudah jatuh, dunia kekristenan, itu bisnis besar itu. Musik, penyanyi, wah itu kalau dulu, zaman dulu masih piringan hitam, kaset, apa-apa semuanya. Nggak tahu kalau sekarang YouTube ini dapat duit nggak bisa didagangin, nggak itu. Wah itu dagang besar itu. Bisa orang bisa kaya itu gara-gara penyanyi begitu ya. Bukan ibadah, bukan nyembah Tuhan, ya dagang. Nah ini yang apa ya? Yang sekarang ini terjadi ya. Ini makanya kita mau kembali dulu ya. Kita lihat dulu Alkitab ini. Ya baik-baik kita belajar dengan tenang. Sekarang masuk kepada dispensasi Abraham. Kita melihat ya. Tapi sekali lagi saya ulang sebentar ya mengenai rencana Bapa itu. Ketika dia menciptakan manusia serupa, segambar dengan dia, tujuan utamanya bukan menyembah. Manusia diciptakan tujuan utamanya bukan menyembah Tuhan. Tujuan utamanya supaya manusia menaklukkan, kabas, menginjak, bring into bondage, bring into subjection, menginjak, karena ada musuh di bumi ini yang Tuhan ingin supaya manusia sebagai selen ya, representatif, wakil itu, dan sebagai demotnya karena bisa bermultiplikasi memenuhi bumi itu menaklukkan. Ingat ya, bukan ibadah, bukan penyembahan itu ada tempatnya nanti. Tapi yang jelas tujuan utama Tuhan menempatkan manusia sebagai wakilnya ya, sebagai keserupaannya, likeness ya, itu demutnya, itu adalah menaklukkan. Ingat ini ya. Tapi manusia tidak bisa menaklukkan alam semesta ini, menaklukkan kalau dia tidak serupa segambar dengan dia. Itu sebabnya Tuhan berikan 2 pohon sebagai proses agar manusia diproses. Manusia harus makan buah pohon pengetahuan baru, jatuh di dalam dosa. Karena Roma 8 ayat 19 dan 21 dibilang di situ bahwa seluruh makhluk ditaklukkan ke dalam kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia, yaitu Bapa di sorga, dengan satu maksud, dengan satu pengharapan nanti dimerdekakan. Jadi manusia perlu diproses sedemikian berjaman-jaman sampai nanti Yesus datang. Dia bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang dilambangkan oleh pohon kehidupan. Jadi manusia mesti makan 2 pohon ini supaya diproses dan akhirnya menjadi langit dan bumi yang baru. Tuhan biarkan satu baru. Upah dosa yang adalah maut itu dihancurkan, tiada lagi musuh terakhir. Maka di sanalah manusia menjadi serupa. Semua manusia menjadi serupa dan segambar dengan Dia dan menaklukkan segala sesuatu. Ya, jadi selalu kita ingat ya dalam pemahaman kita ya,
Supaya jangan nanti kita, karena yang sesat itu ajaran itu bukan nggak ngajar yang dari Alkitab, tapi menekankan yang tidak ditekankan kelebihan gitu loh, nekannya kelebihan. Jadi mengabaikan yang lain gitu. Tujuan utamanya menaklukkan kok jadi tujuan utamanya nyembah. Gimana sih? Nah ini dia ya. Oke. Mari kita masuk Abraham ya. Kita melihat ini Abraham seorang yang beribadah kepada Tuhan. Seorang yang juga punya relationship ya tentu ya. Jadi ingat ya, penyembahan atau ibadah itu relationship dan ritualnya ya. Ritualnya memang di sini Abraham ya, kalau relationship-nya kita enggak usah terlalu banyak menyinggung juga ya, karena itu artinya Abraham itu selalu dipilih Tuhan ya. Pokoknya di Kejadian 12 itu dibilang olehmu dan seluruh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Jadi Abraham dibilang namamu akan masyhur, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa, sebagai orang yang mengutuk engkau akan dikutuk, memberkati engkau akan diberkati. Pendeknya ini relationship. Dan dalam proses Abraham membangun relationship dengan Tuhan, kita sudah tahu dia juga melakukan 3 kesalahan ketika dia membawa bapaknya dan juga Lot untuk dia berangkat sehingga dia berhenti di Haran. Yang kedua, ketika dia di tanah Kanaan, dia juga lari ke Mesir ketika ada kelaparan di situ, dan akhirnya terjadi peristiwa memalukan dan bahkan Hagar itu datang dari situ. Kemudian yang ketiga, kegagalan Abraham ketika dia mendengarkan Sarah usulnya ya untuk menghampiri Hagar itu. Jadi ada 3 kesalahan. Tapi ada satu lagi yang sering dikutip juga nih sama orang-orang yang mendukung ajaran perpuluhan. Jadi dibilang perpuluhan itu bukan zaman Musa, zaman Abraham pun sudah ada. Coba dulu kita lihat ini Abraham ini dalam itu dia pernah ngasih 1/10 ke ini Melkisedek, Imam El Elyon ya, karena the most high God di situ ya. Coba dulu kita lihat ini Abraham ya, di mana ini ya pasalnya, ini ya pasal 14 ya. Di sini ini terjemahannya enggak kelihatan apa. Jadi hanya dibilang Allah yang mati. Coba dulu saya lihat dulu terjemahan ini, ada ILT ya. Sebentar dulu ya. Kejadian pasal 14 ya. Coba dulu kita melihat Melkisedek ya. Dikatakan di sini, dan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon, the most high God. Dan dia memberkatinya dan berkata, diberkatilah Abraham oleh El Elyon yang ampunya langit dan bumi. Dan terpujilah El Elyon yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Dan, nah ini dia. Dia, Abraham ini, memberikan kepada Melkisedek persepuluhan dari semuanya. Dari mana ini konteksnya dari semuanya? Dari rampasan. Ya. Karena dia habis perang nih Abraham ini. Jadi kalau mau diterapkan ini hati-hati, nerapin ini ajaran yang enggak memperhatikan konteks ini kacau. Jadi diterapkanlah ini ke gereja, zaman gereja, gajimu 1/10-nya kasih ya ke saya. Ini hasil rampasan, kecuali kalau memang kita ngerampas, gereja boleh ngerampas anggota-anggotanya itu ya kasihlah 1/10-nya ke gereja, ke denominasi itu. Ya, jadi jangan main comot ayat atau perikop atau konsep terapkan langsung di sini. Nah, ini kita harus lihat dulu makna aslinya, lihat konteksnya, baik konteks sejarah, baik konteks atas, konteks dekat, konteks jauh, lihat dulu, baru setelah itu dikontekstualisasikan, diterapkan sesuai dengan konteks kita, dari teks ke dalam konteks. Itu yang mesti diperhatikan. Supaya jangan nanti ngawur-ngawur, main comot-comot begitu, ya. Ya masih untung begini, karena kalau nanti karena semua hamba Tuhan di sini pada punya istri lebih dari 1, udah kita comot aja di sini, mah ini kacau. Ya. Oke, jadi Abraham memang di sini ada salah satu jenis katakanlah ya ritual, ya. Ritual di dalam dispensasi Abraham di mana dia memberikan 1/10 dari hasil rampasannya, bukan dari milik Abraham, bukan. Ya. Oke lah ya. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini ritual yang ketika Abraham diminta
mempersembahkan Ishak. Nah, ini yang kita harus perhatikan ini. Perhatikan di sini ya, di ayat yang di pasal yang ke, coba kita lihat di sini. Ini Alkitab sudah saya tandai ya. Ini Abraham diuji pasal 22 ya. Diperhatikan ini. Pokoknya Tuhan bilang, ambil anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Nah ini perhatikan ya, di zaman Abraham Tuhan minta Ishak mengorbankan anaknya ya, korban bakaran ya. Sudah hati-hati, di zaman itu biasa orang mempersembahkan anaknya bayi kepada ilah yang disembahnya. Jadi ilah yang disembahnya dikasih korban bakaran itu baik, anak baik daripada orang itu sebagai suatu bentuk pengabdian di zaman itu ya. Jadi Abraham nggak punya perasaan seperti Bapak saat ini di zaman ini dalam gereja. Kalau tiba-tiba Tuhan ngomong persembahkan anakmu, waduh, saya punya perasaan yang kacau lain sekali. Jadi makanya lihat dulu konteksnya di sini ya. Bukan berarti Abraham tidak punya perasaan sedih ya sedih, ini anak yang dicintainya. Tapi tidak punya dia perasaan seperti saya punya perasaan terhadap anak saya ya. Oke, mari kita lihat ya. Terus kemudian jalanlah ya, Abraham di sini nggak diskusi sama Sarah. Sarah belum mati di sini. Jadi dia nggak diskusi, nggak. Coba kalau dia ngomong sama Sarah, Sarah, saya disuruh Tuhan mempersembahkan ini Ishak, udah kacau jadi. Kegagalan Abraham yang pertama itu yang waktu masalah Hagar itu ke Mesir. Ya masalah Hagar itu ya dia mendengarkan Sarah, makanya di sini dia nggak dengar lagi. Pokoknya begitu diperintahkan, pagi sekali Abraham langsung jalan bawa Ishak ya. Nah di sini ada istilah ya, ayat 5 ya, dia bilang sama Abraham bilang ke kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang atau worship. Kami akan beribadah, ya. Kami akan bow down, sujud, ya. Udah gitu jalanlah Abraham dengan Ishak berdua. Ya. Kemudian yang dilakukan Abraham bukan dia nyanyi atau apa, enggak. Worshipnya Abraham, ibadahnya Abraham adalah mempersembahkan Ishak sesuai permintaan Tuhan itu. Walaupun ketika dia mau persembahkan itu, Tuhan langsung bilang, jangan, udah, aku tahu engkau takut akan Tuhan, nggak segan-segan kau berikan itu. Jadi kita lihat dulu di dalam dispensasi Abraham, aspek ritual daripada penyembahan itu, aspek ritual daripada worship itu ada perluan memang. Tapi Abraham berikan itu sebagai apa? Dari hasil rampasan. Ada juga yang kedua, mempersembahkan Ishak. Ya, ini ingat ya, mempersembahkan Ishak. Itu ritual. Ya, kita udah lihat tadi relationship Abraham memang bagus ya dengan Tuhan. Dan ritualnya itu dahsyat sekali juga ya, mempersembahkan Ishak. Oke. Ini pegang dulu di sini ya. Oke, kita coba dulu ke Ishak ya. Bagaimana Ishak ini? Ishak juga begitu, dia bangun mezbah juga ya. Dan Ishak salah satu dia bagusnya begini. Waktu dia tanya sama Abraham, Pak, katanya, Bapak ya, mana dia bilangnya? Di sini udah ada apa? Api, sudah ada juga apa? Kayu. Di mana korban domba itu mana dia di sini? Nah ini ayat 7. Berkatalah Ishak kepada Abraham bapaknya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Wah, di sini Abraham ini luar biasa ya, dia bilang Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Ini ada dua istilah, baik di ayat 6 maupun di ayat 7, kalimat begini. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Artinya Ishak itu setuju dengan Abraham. Disinilah sebenarnya itu ritual atau bahkan kelihatan relationship Ishak juga itu
begitu dia dibilang oleh Abraham begitu, dia setuju. Ungkapan Alkitab tuh, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kalimat ini 2 kali muncul, baik ayat 6 maupun ayat 7. Jadi di sini kelihatan Ishak apanya ya, baik relationship maupun ritualnya Ishak setuju ya. Jadi ketika saya membayangkan ya, ketika Abraham itu mau ini atau Ishak diikat, dia nggak berontak-berontak ya. Ada beberapa video yang kelihatannya kok Ishak kayak bingung kayak ini. Enggak. Abraham Ishak sudah setuju ya. Ungkapan Alkitab, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, Bapa dengan anak. Oh, ini sangat indah ya. Bapak Saudara, kalau Bapa dengan anak berjalan bersama-sama ya, melayani Tuhan, beribadah. Oke. Kemudian Ishak di sini juga dibilang dia juga membangun ya. Sesudah itu Ishak, ini ayat 26, Kejadian pasal 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Jadi Ishak juga seorang yang beribadah, seorang yang menyembah ya. Walaupun kita nggak tahu juga apa yang dipersembahkan barangkali ya, tentu karena dia sudah punya pengertian kambing domba ya itulah yang dipersembahkannya. Tapi yang jelas Ishak juga seorang yang punya relationship dengan Tuhan. Dia juga ritualnya mantap. Kemudian Yakub ya, coba ya kita masuk ke Yakub. Yakub ini sebenarnya harusnya satu session sendiri nih ya mengenai Yakub ya. Atau ya sudahlah, kita tutup aja dulu di sini. Besok kita akan sambung Yakub dan juga ini Musa, dispensasi Musa, penyembahan atau worship dalam dispensasi Musa. Baik ya, sekarang kita coba terapkan dulu dengan konteks kita ini ya, di sini ya. Ini kita melihat, kita sudah tahu tadi prinsip, ada satu prinsip dalam hermeneutik, first mention principle. Prinsip disebut pertama kali. Kita tahu Kain dan Habel itu prinsipnya bahwa kalau relationship tidak berkenan di hadapan Tuhan, Kain, maka ritual apapun Tuhan tolak. Ya. Jadi ingat, nomor 1 relationshipnya dulu, baru korban bakarannya tergantung dispensasinya. Demikian juga kita gereja ini saat ini. Apa penyembahan kita? Ya, yang jelas kita harus utamakan dulu relationship kita dengan Tuhan. Karena di Yohanes 4 juga Tuhan tidak mencari bentuk-bentuk penyembahan atau ritual, tapi Tuhan cari penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi itu dulu kita sampaikan dulu ya. Karena kita sedang membangun konsep atau pemahaman mengenai ibadah yang pelan-pelan dari mulai dispensasi Kain itu, dispensasi Adam kita mulai ya, terus kita merambah terus sampai nanti kita sampai ke langit bumi yang baru, sehingga kita punya konsep itu yang jangan yang aneh-aneh ya, jangan yang terlalu nekanin yang satu mengabaikan yang lain ya. Oke, puji Tuhan, besok kita akan sambung lagi. Haleluya, amin.